Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaman Patrisi. Nomor induk mahasiswa saya 1910114503506. Fakultas yang saya ambil adalah Teknik Informatika di Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengantar komunikasi data. Dalam materi komunikasi data mencakup materi yang luas, mencakup 3 area, yaitu komunikasi data, jaringan, serta protokol. 3 hal berbeda yang menjadi pendorong perkembangan komunikasi data serta arsitekturnya. Juga fasilitas jaringan adalah 1. Pertumbuhan trafik. Untuk menghadapi pertumbuhan trafik, maka kita berusaha untuk memaksimalkan kapasitas dan menghemat biaya transmisi. 2. Perkembangan layanan baru. Perkembangan layanan membuat kebutuhan akan jaringan dengan kapasitas tinggi dalam fasilitas transmisi semakin meningkat. 3. Kemajuan teknologi. To handle the growth of the traffic, thus managers are constantly struggling to maximize capacity and minimize transmission costs. Service expand. This increases the demand for high capacity networking and transmission facility. In turn, the continued growth in high speed network offering with the continued drop in price encourage the expansion of service. For technology trend are particularly notable. The trend toward faster and cheaper both in computing and communication continue in terms of computing. This means more powerful computer and cluster of computers capable of supporting more demanding applications, such as multimedia application in terms of communication. Increasing use of optical fiber has brought transmission price down and greatly increased capacity. For example, for long-distance telecommunication and data network link. Both voice-oriented telecommunication networks, such as the public switch telephone network and data network, include the internet, are more intelligent than ever. The art of intelligence are not words. First, today network can offer differing levels of quality of service when includes specifications for maximum delay, minimum throughput, and so on. Second, today network provide a variety of customizable service in the areas of network management and security. The internet, the web, and associated applications have emerged as dominant features of both the business and personal world, opening up many opportunities and challenges for managers in addition to exploit. There has been a trend toward ever increasing mobility for decades, liberating work from the convenience of the physical enterprise. Phone, telephone, and internet. Folder as white phone and senders ability to use komputer menggunakan komputer. LAN, high speed, LAN, WAN. Model komunikasi data dan model komunikasi data. The fundamental purpose of communication system is the exchange of data between two parties. Transmitter. Usually the data generated by a source system are not transmitted that directly from in write the wire generates computer and transform that be streamed into an analog signal. Transmission system receiver. Masih dalam pengantar komunikasi data, konsep and teknologi transmission media. Transmisi data terjadi antara transmitter dan receiver melalui media transmisi. Media transmisi, guided media melalui media fisik, twisted bar, coaxial cable, optical fiber, unguided media, air vacuum, seawater,
Point-to-point do multi-point. Point-to-point jika hanya antara dua perangkat dalam satu media transmisi. Point-to-multi-point dari satu perangkat dan banyak perangkat. Simple and duplex. Send or reserved. Send or reserve only one way at a time. Send or receive. Simultaneously, signals dapat digabungkan dalam time domain, record domain. Karakteristik sinyal dalam time domain: continue, discrete, periodic, aperiodic, sinyal periodic, sinyal sinusoidal, oscillation, phase, frequency, one period, amplitude, frekuensi domain konsep. Setiap sinyal periodik dapat dikomposisikan menjadi penjumlahan dari sinyal sinusoida dengan menggunakan ekspansi F Fourier. Komponen sinusoidal berada pada frekuensi yang merupakan perkalian dengan frekuensi dasar dalam periode frekuensi fundamental harmoni. Bahkan sinyal non-periodik dapat dikarakteristikkan dalam frekuensi domain menggunakan spektrum yang kontinu dari komponen frekuensinya. Spektrum dari sebuah sinyal range dari frekuensi dipunyainya, absolute bandwidth, lebar dari spektrum, effective bandwidth and bandwidth. Band frekuensi terdiri dari sebagian besar energi sinyal dan setengah dari power bandwidth. Komponen ketika sinyal terdiri dari frekuensi 0, hubungan antara data rate dan bandwidth. Anggaplah data biner diencodekan menjadi sinyal digital dan dikirimkan melalui media transmisi. Sinyal digital akan mempunyai bandwidth yang tak terhingga, tetapi media transmisi terbatas bandwidthnya, di mana dapat membatasi data rate yang dapat dibawa oleh media transmisi. Bandwidth yang terbatas menyebabkan distorsi pada sinyal input yang akan membuat penginterpretasian sinyal yang diterima menjadi lebih sulit. Semakin terbatas bandwidth-nya, maka semakin besar distorsi dan semakin besar potensi kesalahan pada penerima. Semakin tinggi kecepatan dalam data, semakin besar bandwidth efektifnya. Semakin lebar bandwidth pada sistem transmisi, akan semakin tinggi kecepatan data yang dapat dikirimkan. Selanjutnya, gangguan pada saluran transmisi. Macam-macam gangguan saluran transmisi. Random. Tidak dapat diramalkan, termasuk dalam jenis gangguan ini adalah draw panas atau thermal noise, disebabkan karena pergerakan acak elektron bebas dalam rangkaian benda pada seluruh spektrum. Kejadian tidak dapat dihindarkan dan biasanya tidak terlalu mengganggu transmisi data, kecuali jika lebih besar daripada sinyal yang ditransmisikan. Yang kedua, draw impulse atau impulse noise, disebut juga dengan speakers, yaitu tegangan yang tingginya lebih besar dibandingkan dengan tegangan draw rata-rata steady state. Beberapa sumber antara lain yaitu perubahan tegangan pada motor, switch untuk penerangan, dan lain-lain. Yang ketiga, bicara silang, crosstalk, disebabkan oleh masuknya sinyal dari kanal lain yang letaknya berdekatan. Bisa terjadi pada saluran telepon yang berdekatan atau di multiplex. Bicara silang, crosstalk, yang semakin jelas atau bertambah bila jarak yang ditempuh semakin jauh. Sinyal yang ditransmisikan semakin kuat atau besar, atau semakin besar frekuensinya. Gema atau echo, sinyal dipantulkan kembali. Hal ini disebabkan karena diameter impedasi dalam sebuah rangkaian listrik. Selanjutnya, perubahan sudut atau fasa. Sudut atau bahasa lainnya fasa. Sinyal kadang-kadang dapat berubah oleh impulse noise. Sudut fasa dapat berubah kemudian kembali menjadi normal. Yang selanjutnya, draw intermodulasi. Intermodulasi noise. Dua sinyal dari saluran yang berbeda. Intermodulasi membentuk sinyal baru yang menduduki frekuensi sinyal lain. Intermodulasi dapat terjadi pada transmisi data apabila modem menggunakan satu frekuensi untuk menjaga agar saluran sinkron selama data tidak dikirim. Selanjutnya, fase jitter. Jitter timbul oleh sistem pembawa yang di multiplex yang menghasilkan perubahan frekuensi sudut atau fase sinyal ubah sehingga menyebabkan kesukaran dalam mendeteksi bentuk sinyal. Fading terjadi terutama pada sistem microwave, antara lain selective fading, yaitu yang disebabkan oleh atmosfer.
Secara garis besar, media transmisi terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu yang bersifat fisik dan yang bersifat non-fisik, seperti terlihat pada konsep berikut. Modul komunikasi data 4.1 Openware atau kawat. Openware merupakan jenis media yang tidak dibungkus oleh isolator. Media jenis menggunakan bahan konduktor seperti tembaga, seng, tembaga plus seng. Aplikasi menggunakan media kawat Openware ini saat ini sudah sangat jarang diaplikasikan karena sangat rentan terhadap noise. Multipair merupakan jenis media yang dibungkus oleh isolator. Sisinya memulai lebih dari satu pasang konduktor, misal 10 sampai 200-an, yang kemudian dibungkus menjadi satu kesatuan. Aplikasi multisource umumnya digunakan untuk telegraph, voice, telepon, backhaul seperti T1. Salah satu contoh umum kita gunakan saat ini adalah kabel UTP atau kabel STP yang dalamnya terdiri dari beberapa pair konduktor. Ya, terima kasih. Mungkin pada kesempatan kali ini saya hanya bisa menyampaikan beberapa hal saja. Dan apa yang saya bisa sampaikan semoga bermanfaat dan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih. Saya Zaman Patrisi dari Universitas Pamulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.